Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yanfa'una bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Allahumma inna juhala fa'allimna, Allahumma inna du'afa faqawina, Allahumma inna fuqara fa'ahlina. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhusu khususan ila masyaihina fil azhar syarif wa nakhusu khususan ila masyaihina fi mahadil hikmah wa ila masyaihina fil naqsad wa usulihim wa furu'ihim wa nakhusu khususan ila Abu ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani wa Syekh Mu'taib wa Syekh Jum'ah wa sulihim wa furu'ihim. Allahumma yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa bi ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita akan membahas tentang ilmu ushul fikih ya. Ya, saya kebagian ilmu ushul fikih gitu ya, untuk mengambil ilmu ushul fikih. Pertama, ilmu ini sangat penting. Salah satu pentingnya ilmu ushul fikih, ada yang tahu? Siapa lagi namanya? Saya lupa. Mahdi. Apa kepentingan kita untuk mempelajari ilmu ushul fikih? Bukunya mana udah dibuka? Tinggalan. Gimana ini terus? Itu sih sebanyak itu masa ketinggalan? Ini kitab guys. Oh. Kitab Apa maksudnya? Buku. Nah, ushul fikih itu tugasnya apa sih? Mengetahui bagaimana ulama itu dalam mengambil intisari atau mengistimbat hukum gitu ya. Kalian tahu wudu hukumnya apa? Kalian tahu sholat hukumnya apa? Kalian tahu apa lagi ya? Thaharah, mandi, junub dan lain sebagainya gitu. Haji, puasa, sholat. Ya, itu untuk mengetahuinya ya. Salah satunya dengan ilmu ushul fikih begitu ya. Oke. Kemudian karena kita di tengah-tengah ya bertemu, maka ini enaknya kita ngulang ke bab awal atau langsung aja bab nasih gitu loh. Namanya siapa mas? Irfan. Mondok sini Bang. Dari mana? Dari satu taruh. Oh, satu taruh ya. Oke. Gimana Pati? Dari bab awal ya. Bab ini maksudnya dari pertama ini loh. Iya. Iya, enggak apa-apa. di awal. Sebelumnya sampai mana sih? Walhasil. Walhasil berarti udah ini kesimpulan dong. Iya. Dekat at-ta'arud bainal adillah. Apa? Dekat at-ta'arud bainal adillah wa tarjih. Bab nasih akhiran. Oh, bab nasih ya. Ini berarti tahun kemarin. Bukan kemarin. Walhasil. Iya, ya udah. Dari awalnya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, babun naskhi, tahu iki ku bab nerangkan nasih ya. Karena sudah pernah diajarkan apa pengertian nasih. Evan. Lupa. Asli kan. Bukan saya bukan lagi, saya baru ini bukan. Pas kemarin kan itu liburan. Mahdi, Lupa sahabat juga. Iya. Rozi, Lupa juga. bukunya dibuka aja gak apa-apa. Buku tulis kayak atau apalah. Catat ya, gitu loh. Siap ya. Yang posisi siap, jangan cuma dengerin, ditulis terus dihafalin dan dipahami ya. Saya mau kenal gitu. Oke, perkenalan dulu. Oke, saya namanya Ahmad Reza. Saya dulu sekolah di Al-Hikmah, orang Slawi, sekolah di Al-Hikmah.
Setelah itu alhamdulillah saya melanjutkan di Universitas Al-Azhar Kairo. Satu angkatan dengan Haji Ijat. Kajinya ya kan. Berarti lancar dong bahasa Arabnya. Alhamdulillah. Iya, lancar. Mungkin nahnu natakalam bil Arabiyah. Di sini Arab, bahasa Arab. Masa Biasanya sama Haji Ijat. Haji Azhar biasanya. Oke. Mungkin bahasa Arab. Iya. Terus ya alhamdulillah saya udah lulus dan pulang, disuruh pulang sama ibu saya. Ini saya pulang dan disinilah ketemu kalian. Gitu sih. Cukup kan? Ada pertanyaan dari aku soal? Berapa tahun di Oke, saya berangkat tanggal 28 November 2018. Saya berangkat itu. Kemudian pulang 5 Desember 2023. 1 tahun saya mengabdi di Alimah, ngajar lah. Karena saya mengambil beasiswa yang mana beasiswanya konsekuensinya harus kembali ke lembaga. Tuh, akhirnya saya pulang ke sana. 1 tahun di sana. Sekarang saya sedang fokus mempersiapkan untuk melanjutkan S2 lewat jalur LPDP PKUMI namanya. Di PTIG sih di negara apa dalam negeri ya, nggak di luar lagi. Maksudnya ke Kita doanya Al-Azhar? juga. Maksudnya ke Al-Azhar? Caranya ya kita seleksi, tanya Haji Ijat tahu sih, harusnya kasih tahu ya. Ya kita seleksi kan, ada itu. Jadi setiap negara yang punya universitas besar itu pasti punya MOU istilahnya kan, kerjasama dengan inilah Kemenag katakanlah. Dulu pakai Kemenag sih, sekarang nggak tahu ya, banyak jalur lah. Dulu pakai hanya ada Kemenag gitu, portalnya lah. Nanti Kemenag setiap tahun buka semacam seleksi, siapa yang mau kesini harus seleksi dulu, pokoknya dites. Tesnya macam-macam ya, ada 3 bagian lah kalau nggak salah ya zaman saya. Apa namanya, kalau nggak salah sekarang udah berubah maksudnya. Dulu itu Quran 2 juz, kemudian ya nahu sorof balahu mantek, balaghah sorof nahu gitu ya. Itu nanti dites tulis. Setelah itu hiwar pakai bahasa Arab, muhadasah gitu tok ya. Kalau lulus ya berangkat gitu, kalau enggak ya berarti daftar lagi tahun depan atau udah nyerah gitu, paling gitu sih. Itu seputar. Udah ada lagi. Oke ya, tamam. Nah, Naseh kembali ya, kembali ke Naseh. Masa nggak ada yang tahu sama sekali? Perempuan ada yang tahu? Hah? Sebelumnya siapa yang ngajar? Japsai kan? Terangin. Oke. Tulis. Kayak gitu biasanya. Apa gimana? Tulis. Jaksain diterima dulu baru diserang. Oh kayak gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih gambaran dulu. Nasah itu kita ngomong ya. Kamu besok belajar bab nasah kita. Tapi saya ralat gitu ya. Gak usah belajar wis gitu. Tidur aja. Nah, itu namanya nasah. Kita meralat sesuatu. Apa ya? Tidak jadi memerintah, tidak jadi mengatakan hal yang itu namanya apa? Nasih dalam usul fikih. Tapi dalam bahasa nanti akan kita temui nasih itu ya nyalin gitu. Misal saya punya HP kan, habis nyari di ChatGPT semisal materi khutbah, kemudian materi khutbah itu saya salin di lembar jawaban, itu juga nasih secara bahasa, tapi menyalin dari apa yang ada di HP kemudian disalin di memindah juga bisa, menyalin atau memindah atau menghilangkan. Jadi kan saya menghilangkan sesuatu yang ada di HP jadi di buku gitu ya. Mas Mahdi paham? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kelas 6 kan sekarang kan? Senior dong berarti ya. Oke. Kalau kalian suruh baca bisa. Kan udah ada absahannya kan? Ya. Kalian yang baca nanti saya yang nerangin. Oke? Yang keras suaranya gitu loh.
Coba bismillahirrahmanirrahim tuh, babun nasfi. Mahdi dulu nggak apa. Babunasi utawi disebut nerangaken nasah. An-nasu utawi nasah iku makna utawi makna nasah. Kemudian ing dalam cara bahasa iku an-naqlu mindah. Wakilan den lan den ucapaken apa maknahu maknane nasah. Apa maknahu utawi maknane nasah iku al-isalatu ngilangaken. Wa maknahu utawi maknane nasah al-istilahi ing dalam cara istilah. Istilah hiu. Ya. Iya. Kang bangsa istilahi asyar'iyu kang bangsa syara tur kang bangsa syar'i gitu ya. Tur kang bangsa syara huwa yo nasah iku al-khitabu nitobi adalu kang Apa? Al-khitabu. nitob Khitab apa sih berarti? Absana apa? Khitab ya, khitab itu ya ucapan gitu ya. Khitabullah maksudnya perintahnya Allah gitu. Terus adalu kang nuduhaken ala raf'il hukmi apa sih didoakan? apa khitab ala Ya. raf'il hukmi ing atase ngilangaken hukum as-sabiti kang tetep bil khitabi Kan telawan tetap apa hukum. Setiap isim fa'il pasti beramal seperti fi'il. ya, dalilnya apa? Ada apa aslinya ada? Di sini ada. Ada. Iya kan? Kak fi'li ismu fa'ili itu. Oh bukan. Aku juga lupa. Ada ya pokoknya ya beramal seperti fi'ilnya. Makanya kalau ngapsain setiap ada isim sifat dikasih opo ya. Terus As-sabiti kang tetep apa hukum di khitabi lawan khitab tetep mau gitu ya. Ta'aluk kan, setiap huruf jar pasti punya iya dalilnya. Mad dalil. Kowe dalil ada di sini. Kowe dalil ada kan? Ada semua sebenarnya di sini. Cuma. Wa aliki dorba wa ma dohahu bil fi'li aw ma yahtawi maknahu itu dalilnya kan. Itu ditulis lah kalau enggak apa namanya kalian punya nadom kan? Itu dicatat nadom ini dalil ini. Karena tujuannya itu ngalimin di sini kan biar jago apa namanya membaca kitab. Tetep mau bil khitabi kelawan khitab aja nggak apa. Ya. Bil khitabi kelawan khitab al mutaqaddimi kang istingin apa khitab ala wajhi ngatase sawajet Sama aja ya. Ingat secara. ngatase cara Wajah di sini cara aja lah. laulahu lamun ora ana utawi khitab Khitab sing endi? Kan khitab di sini ada dua ya. Ada dal ya kan sama mutaqaddim ini. Bunyinya kembali kemana? Yang mana seandainya tidak ada khitab yang pertama tadi ya. khitab al mutaqaddam lakana yaktiano apa khitab mutaqaddam iku sabitan tetep Mutaqaddim aja. mutaqaddim iku sabitan tetep apa khitab Ono mutaqaddim iku sabitan tetap ya. Ono iku sabitan tetap opo khitab apa namanya? Al mutaqaddim. ma Oh, tarofi bunyinya kembali ke ini khitab adal ala rafil hukmi ya, asabit. ana iku sabitan tetep apa khitab adal ma tarofi ing dalem sertane kerine khitab al khitab adal Khitab adal anhu saking khitab mutaqaddim mutaqaddim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bab menerangkan nasakh ya. Nasakh secara bahasa tadi kan bisa berarti menghilangkan, memindah. Contoh tadi lah, saya memindah apa yang ada di HP ke buku, saya memindah apa yang ditulisan ke papan tulis dan lain sebagainya. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, kalau secara bahasa berarti secara yang ada di kamus ya, secara apa ya namanya, secara ya literatur yang biasa gitu ya. Sedangkan kalau sudah dimaknai sebagai istilah, ketika kamu menemukan usul fikih, kata-kata usul fikih,
kata-kata nasakh ya di dalam kutubut turas ya berarti kitab-kitab kuning katakan ya. Maka yang dimaksud adalah ini, yaitu apa? Khitab ya, dalil ya berupa lafaz ataupun apa gitu ya. Quran lah di sini atau hadis dan lain sebagainya. Kemudian khitab itu menunjukkan apa? Hukum yang sebelumnya itu dihilangkan gitu. Hukum yang sebelumnya dihilangkan. Yang mana seandainya tidak ada khitab itu, hukum yang awal itu nanti tetap ada. Misal saya menyuruh kamu untuk sholat gitu ya, tapi sekarang nggak usah wis gitu. Misalnya gitu lah, nggak usah itu namanya apa? Atau prosesnya namanya naskhun. Kalau nasikhnya, isim fa'ilnya itu namanya apa? Khitab yang membuang ya, atau khitab yang menghilangkan hukum yang tadinya sudah ada gitu ya. Tadinya kita disuruh sholat, lalu setelah itu kita disuruh tidak sholat. Proses ketika saya mengatakan untuk tidak sholat, itulah yang dinamakan dengan nasikh. Ucapan tidak usah sholat itu namanya apa? Nasikhun ya. Sedangkan kalau yang dinasih jenengnya apa? Mansukh itu. Nah, itu jadi khitab sebenarnya ini sih, di makna ininya ya, di makna nasikhnya ya. Khitab yang menunjukkan atas hilangnya hukum yang telah ditetapkan oleh khitab yang pertama. Yang mana seandainya jika tidak ada khitab yang pertama, maka hukum yang terdahulu masih ada. Terus syaratnya yang namanya khitab nasikh itu harus datang lebih carry atau lebih akhir. Iya dong. Kalau mau meralat kan harus datang lebih akhir ya. Kalau yang di pertama kan nggak bisa dong. Yang pertama itu namanya khitab mutaqaddim. Kalau khitab yang pertama namanya khitab mutaqaddim. Kalau yang akhir namanya nasikh itu tadi ya, yang mutarakhi'an anhu. Jadi ada nasikh dulu ya kan. Itu kemudian ada mansukh. Perintah sholat itu namanya mansukh, misal ya, mansukh. Kemudian datang perintah untuk tidak sholat, ternyata kamu gak usah sholat, misal aja gitu. Kamu gak usah sholat, itu namanya apa? Nasikh. Tadi suruhan pertama untuk sholat namanya ya itu yang dimaksud dalam bab nasikh seperti itu. Prosesnya itu namanya apa? Nasakh, masdarnya nasakho yang sahu. Makanya salinan itu namanya apa? Nuskhoh ya. Wafi ba'din nusakhi ya. Nusakhi ya. Itu sering denger kan? Itu kan berarti beberapa nuskhoh salinan makanya bermakna salinan ya. Anak lu itu menyalin lah atau memindah. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Terus ke bawahnya itu ya, wa qaulun al-khitab yashmalu al-lafdha awil mantuq ya. Wa mabul muwafaqah. Itu bisa kita lewati dulu ya. Karena ini pembahasannya sebenarnya lebih jelimet lagi. Langsung ke ini aja penjelasannya, enggak perlu ini sih. Wa qauluna laula hulakana sabitan kharaja bihi malau kanal khitabu al-awalu mubayyan bi ghayatin au mu'allalan bi makna wasaraha al-khitabu asani bi bulughil ghaya au zawalul makna fala yusama nasban li anal hukum al-awal ghairu sabiti. Jadi takrif itu pasti memasukkan segala sesuatu yang ditakrifi kan. Misal saya mentakrifi insan itu apa? Hayawanun natikul. Kemudian mengeluarkan seluruh hewan yang bukan natik ya kan. Ada yang sohil, ada yang apa begitulah pokoknya kalau takrif ya. Di sini pun sama, yang namanya pengertian nasakh itu di yang bukan termasuk afrod dari laulahu maka nasabitan itu adalah apa? Ketika ada khitab ya, tapi dia tidak menasakh, hanya membatasi gitu ya, membatasi hukum tersebut. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' ya. Ini khitab pertama ya. Berarti khitab yang mutaqaddim yang nanti bakal
ya bukan dimangsuh ya, akan dibicarakan begitu ya. Apa sih itu, kan artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, di situ disuruh untuk apa? Meninggalkan baik ketika terjadi apa? Ketika ada sholat Jumat dikumandangkan gitu ya. Ketika sudah waktunya Jumatan, kita disuruh meninggalkan dagang. Atau sebenarnya sih mutlak kumaniin ya. Pokoknya sesuatu yang menghalangi kita untuk tidak melakukan sholat Jumat ya. Jadi min itlaqil juz wa iradatil kul gitu ya. Di sini dicontohkannya ba' ya, jual beli. Nah, ini ayat ini itu nanti ada ayat setelahnya lagi ya, datang yang berbunyi fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika sudah dilakukan sholat Jumat, maka kamu boleh untuk jual beli lagi gitu ya. Nah, datangnya ayat ini berarti kan dia datang akhir setelah larangan untuk berjual beli di waktu Jumat. Nah, itu bukan berupa nasakh ya. Ini contoh yang bukan laulahu lakana sabitan. Laulahu lakana sabitan, bukan termasuk itu. Kan tadi kalau laulahu lakana sabitan, seandainya tidak ada hukum yang membuang tadi, tidak ada hukum yang datang untuk menghilangkan hukum pertama, maka hukum pertama masih ada kan. Nah, itu tidak berlaku bagi contoh yang ayat ini, larangan jual beli di waktu Jumat. Karena larangan jual beli di waktu Jumat itu berupa goyah gitu ya. Goyah itu apa? Batasan ya, dibatasi gitu ya. Ketika khitab yang pertama itu berupa goyah, berupa dibatasi. Dibatasi apa? Larangannya tidak boleh berjual beli sampai selesainya sholat. Itu bukan nasakh, tapi hanya dibatasi. Itu aja. Itu contoh dari yang laulahu lakana sabitan. Ketika sudah dilakukan atau ketika sholatnya sudah selesai, maka diperbolehkan lagi untuk jual beli gitu ya. Itu bukan nasakh, itu hanya khitab Allah yang dihoyah dengan hoyah tadi ketika sudah selesai melakukan sholat Jumat. Sampai sini bisa dipahami? Laulahu lakana sabitan ya, itu mengeluarkan khitab Allah yang berupa hoyah ya, ila dzikrillahi wa dzarul bayi', atau mu'allalan ya, bimakna wasarroha al khitabu asani bibuluhil hoya. Maksudnya adalah khitab yang kedua itu menjelaskan tentang adanya batasan ya, ketika tidak boleh menjual sampai kapan ya, sampai selesainya sholat Jumat. Sabitin libuluhi hoyati hoyro sabitin libuluhil auzawalul makna fala yusama naskhon. Alasannya li'annal hukma al-awwal baru sabitin libuluhi hoyatihi auzawalu makna. Karena apa? Hukum yang pertama itu tidak tetap ya, tidak ditetapkan libuluhi hoyatihi karena sampainya si batasannya. Tapi kalau sudah ada hoyahnya baru dibuang atau tidak dibuang berlaku kembali hukum untuk jual belinya, boleh lagi ibahatul baik. Oke, kemudian jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu itu bukan dimangsuh oleh ayat faida qudiyati sholat. Oke ya. Fatahrimul bai' mughayyan bingqitoil jum'ah. Hukum haramnya jual beli dibatasi dengan ketika selesainya sholat Jumat. Dibatasi ya, bukan dinasek. Maka ayat faida qudiyah itu apa? Laisa nasikhon ya. Begini, falaisa nasikhon, bukan termasuk nasakh. Karena apa? Li tahrimil bai' bal ayyana ghayata tahrim. Tetapi ayat faida qudiyati sholat itu menjelaskan ghayat tahrimnya. Menjelaskan
hukum jual beli itu diharamkan ketika itu. Setelah sholatnya sudah dikerjakan maka tidak lagi haram. Begitu ya. Oke. Terus wa hurrima alaikum saydul bari madumtum huruma wa idza halaltum fas. Nah, itu juga ayat diharamkan kan kepadamu apa? Saydul bari, berburu hewan buruan ya. Selama kamu apa? Ihram ya. Kalau kita ihram itu nggak boleh. Iya, membunuh gitu. Nah, itu ada ayat selanjutnya wa idza halaltum fas todu. Ketika kita sudah tahallul ya baru diperbolehkan. Nah, ayat itu lagi-lagi contoh bukan naskh, karena ayat itu hanya batasan gitu ya. Ketika kita sudah tidak lagi ihram baru diperbolehkan untuk berburu gitu ya. Bukan membunuh ya, berburu. Sampai sini bisa dipahami? Li'ana tahrim, karena keharamannya itu karena lil ihram wa qad zala bitahallul ya. Keharamannya ketika waktu ihram toh. Ketika ihramnya udah hilang ya berarti udah enggak haram lagi. Pada kita kan membuang atau menghapus hukum larangan ihram itu enggak. Wala budda min ayakunal khitabu asani mutaakhiran anil khitabil awal. Maka khitab yang kedua ya yang berupa nasib itu harus datang lebih akhir daripada yang pertama. Wa idza halaltum fastadu itu lebih akhir. Fa idza qudiyati sholatu fangtashi itu lebih akhir gitu ya. Maka harus mutaakhir ya, harus berada di akhir. Oke. Jadi makna naskh ya, kitab yang membuang hukum ya yang ditetapkan oleh kitab yang pertama. Kemudian seandainya tidak ada kitab yang pertama, harus sifatnya menghapus ya, bukan membatasi atau memberi ilat ya. Kalau hanya membatasi atau memberi ilat itu namanya bukan naskh ya. Ya dia tadi muhoyan biro yatim atau mu'alalan bi'il bilatin. Contohnya tadi faidah kudia kemudian wa idza halal halakum. Itu semua bukan naskh kepada ayat wa hurrima alaikum sama idanu dia li sholati bukan. Oke. Sekarang anwa'un naskh ya. Secara takrif ada pertanyaan enggak? Ada yang mau didiskusikan? Clear? Clear berarti. Oke. Apa ulangi lagi? Hah? Ulangi lagi. Paham ya, Mas dia? Paham lah. Cuma ulangi lagi sih, Rosi. Naskh secara bahasa menyalin atau menghilangkan. Secara istilahnya, berarti istilah itu berarti yang dipakai di dalam kitab. Kalau kita nemuin lafaz naskh ya yang dimaksud itulah. Seringnya ya ini Alkitab adal ala rafil hukmi, bukan yang bahasa gitu ya. Tapi bahasa itu nanti akan membantu kita untuk mengetahui lebih jauh dari mana istilahnya. Nah, secara istilahnya apa sih pengertiannya? Kita harus berangkat dari pengertian sih, makanya pengertian itu penting sekali untuk diketahui atau definisi ya harus dipahami. Bahwa naskh itu proses di sini harusnya raful hukmi langsung gitu ya. Kalau di warapat kan seperti itu ya, bukan ditakrifi sebagai al-khitab gitu ya. Kalau ditakrifi al-khitab berarti itu sedang mendefinisikan apa? Nasihnya, paham? Bukan naskhunya gitu, tapi nasihnya. Kalau di warapat kan diterangin di situ. Yang dimaksud atau apa ya? Saya lupa kata-katanya gitu. Itu yang dimaksud adalah nasihnya gitu.
Nah, babun nasakh ya, bab nasakh secara istilah itu proses pembuangan atau penghilangan hukum. Oke, Rozi, hukum itu ditetapkan oleh dalil sebelumnya ya yang sudah ada. Istilahnya kitab al-mutaqad di lalu apa? Laulahu, seandainya tidak ada kitab yang tadi menghapus, maka hukum yang pertama itu masih tetap ada. Maksudnya apa sih dari laulahu lakana sabitan? Maksudnya itu si hitop yang datang kedua itu yang nanti menghapus yang pertama itu memang menghapus betul, bukan sifatnya hanya membatasi tadi mugoyan biwayatin ataupun mu'alalan bi'il bilatin. Makanya dari tarif itu tidak bisa kita mencontohkan. Di sini dicontohkan apa? Ayat ya ayyuhalladzina amanu, ketika orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, ketika kalian dipanggil untuk sholat Jum'ah, yaumal jum'ati mi yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah, maka bergegaslah untuk sholat, maksudnya kepada Allah, zikir kepada Allah. Ayat itu menyuruh kita apa? Untuk sholat dan meninggalkan apa? Jual beli ya, di waktu sedang dan si keloro lah ya, si pertama si keloro juga. Nah, ayat itu datang pertama, kemudian datang lagi turun ayat selanjutnya yang berbunyi apa? Faida qudiyatis sholat, ketika sholat Jumat sudah dikerjakan, fantashiru fil ard, apa namanya, menyebarlah gitu ya di bumi Allah. Maksudnya ya lakukanlah hal-hal yang biasa gitu, rutinitasmu begitu. Fas'au ila apa tadi? Wabtahu min fadlillah, carilah ridho Allah atau fadilah Allah, anugerah Allah. Nah, ayat yang kedua itu ini faidah kudia itu tuh tidak menghapus larangan dari jual beli, tapi hanya membatasi gitu ya. Kita boleh apa namanya jual beli lagi ketika sholat Jumatnya sudah selesai. Tapi di sini ada catatan, tidak hanya sholat tidak hanya jual beli gitu ya. Terus kita tidur gitu kan nggak jual beli gitu ya, ataupun kita main dan lain-lain lah, pokoknya motor-motoran misal, itu ya tetap sama masuk ke arti atau makna fas'au gitu ya. Maksudnya masuk ke baik ya, karena yang dimaksud di sini ya semua segala sesuatu yang mencegah kita dari untuk tidak melakukan sholat Jumat. Ini dicontohkan jual beli. Itu yang pertama ya. Jadi itu tidak dicontohkan sebagai nasakh. Yang kedua, wa hurrima alaikum saydul bari maduntum hurma. Itu juga larangan untuk tidak berburu ketika kita ketika kita sedang di Mekah. Nah, ayat datang setelahnya. Wa idza halaltum fastadu. Wa idza halaltum fastadu. Oh itu ya. Sorry. Nah, wa idza halaltum fastadu ya. Ketika kalian sudah tahallul, baru boleh untuk apa? Ketika kalian sudah tahallul fastadu, maka kalian berburulah begitu ya. Artinya diperbolehkan ya. Amar yang berarti ibahah. Nah, itu adalah apa? Bukan nasakh. Dia hanya membatasi haramnya kita ketika berburu di saat ihram ya. Ketika kita sudah selesai, sudah tahallul, baru diperbolehkan untuk itu bukan nasakh pokoknya. Sing jenenge nasakh pokoknya kudu menghilangkan hukum gitu ya. Apa contohnya akan kita bahas di setelahnya, anwaun naskhi ya. Macam-macam nasakh.
Al awal, nasakh yang pertama apa? Naskhur rasmi wa baqaul hukmi, yaitu menasakh rasamnya tetapi tetap hukumnya gitu ya. Jadi kadangkala nasakh itu yang dibuang itu hanya lafadznya tapi hukumnya masih ada. Iya. Kan Al-Qur'an itu punya dua sisi ya. Ada sisi wurud sebagai Al-Qur'an, ada sisi dalalah sebagai makna atau hukum ya. Jadi Al-Qur'an itu ada dua sisi ya, bisa dilihat. Pertama dia sebagai Al-Qur'an, wurudnya sebagai Al-Qur'an, kemudian ada dalalahnya atau maknanya. Nah, nasakh itu kadang yang dibuang atau dihilangkan itu wurudnya saja gitu. Dia tidak lagi menjadi Al-Qur'an, tetapi hukumnya atau dalalahnya itu masih ada berarti masih dipraktekkan, masih dilakukan gitu. Sampai sini bisa dipahami ya. Itu bagian pertama. Contohnya apa? Bentar. Wal muradu birrasmil ayat minal Qur'anil azim. Ya. Wal muradu bin nasbi rafu wujubi qur'aniyatiha wa khasiyati qur'aniyatiha. Jadi yang dimaksud menasakh rasamnya berarti wurudnya dia sebagai ayat Al-Qur'an itu menghilangkan hukum kequr'aniyahannya. Apa saja hukum kequr'aniyahannya? Berarti boleh dipegang oleh orang junub, berarti kan kalau bukan Quran boleh kan, kemudian boleh dibaca, kemudian boleh dibawa, boleh di apa-apakan ya kan, kemudian apa namanya ya, yaitu ketika kita membaca punya sisi pahala ya. Kalau bukan Al-Quran berarti sudah tidak ada sisi pahalanya, namanya apa, ta'abudiyahnya itu udah nggak ada ya kan. Salah satu kehebatan atau keistimewaan Al-Quran ketika dibaca itu otomatis oleh iya, walaupun orang ngerti iya, nek hadis, nek nadom, nek apa, kau oleh pahala ora? Tetap oli tapi kan lewat jalur enggak, maksudnya dia mungkin oleh pahala lewat sisi kita zikir ngono lah, kita apa gitu. Tapi nek Quran plek ketika dan baca wis iya ngono lho, wis fix oleh apa namanya pahala al-muta'abbad bitilawati. Nah, nek anak ayat ada Al-Qur'an kemudian sudah tidak lagi menjadi Al-Qur'an alias rosemnya dibuang, maka kekhususannya itu sudah tidak ada lagi. Nah, wa makna baqaul hukmi, makna baqaul hukmi tetapnya hukum ya, itu apa sih? Ai baqaul hukmiha wa taqlifu bih gitu ya. Jadi tetap digunakan hukum apa maknanya gitu yang berupa hukum. Semisal waqat waqa'a dzalik fi qoulihi ta'ala. Sudah ada contohnya. Yang pertama ya, yaitu apa? Asyaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumu huma al-batta. Jadi ini dulunya ya, kita nggak pernah tahu ya. Taunya dari mana? Ini dari ini gitu ya. Atau ada hadis gitu ya, lewat hadis. Rawahu al-Baihaqi. Kita nggak pernah tahu dulunya ini sebagai ayat kan. Dulunya ini ayat Al-Qur'an, tetapi kemudian dinasakh ya, berarti ya udah nggak ini. Kalau kita nulis, semisal nulis ini megang ini dalam keadaan junub ya, dibaca dan sebenarnya tidak ada sifat kequr'aniyahannya lagi gitu. Tetapi hukumnya masih ada. Itu apa maknanya? Asyaikhu wa syaikhatu ya, orang-orang yang apa ya, sudah, maksudnya ini udah nikah ya, muhsan. Wa syaikha, orang-orang yang apa namanya ya, sudah tua, idza zanaya, sudah berkeluarga maksudnya sih. Idza zanaya ketika mereka apa? Zina dua-duanya, farjumuhuma, maka hukumlah dengan rajam. Itu hukumnya. Sampai sekarang kan hukum itu tidak dibuang, tetap berlaku ya. Pada zaman itu ya sampai sekarang masih berlaku sebenarnya, cuma kan dengan syarat-syaratnya begitu ya, dengan syarat-syaratnya.
Jadi hukum ayat ini asyaikhu wa syaikhatu itu masih ada, masih eksis, masih dipraktikkan gitu ya, masih diberlakukan. Tetapi untuk ayatnya itu udah enggak sebagai statusnya sebagai Quran gitu ya. Fa innahu kana Qur'anan ya. Jadi asyaikhu wa syaikhatu dulu itu sebuah atau termasuk dari Al-Quran. Qala Umar, ada kesaksian dari Sayyidina Umar. Qatara'naha ya, kita dulu ya memang pernah membaca itu sebagai satu daripada ayat-ayat Al-Quran. Rawahu Asy-Syafi'i wa ghairuhu wa asluhu fi shahihain. Summa nusikha qaunuhu Qur'anan wa baqiya hukmuhu walidzalika qad rajjama al-muhsanaini. Ya, dulu ya ada kesaksian bahwa itu adalah ayat dan Nabi walaupun sebagian ada tetap melakukan rojam, melakukan hukum rojam. Tahu rojam? Apa? Sampai mati enggak? Iya. Sampai mati. Kamar wahu syaikhan ya. Jadi seperti itu. Yang pertama menaseh rosemnya, kemudian hukumnya masih ada. Tapi itu kan sulit ya untuk dipraktekkan zaman sekarang, karena kita nggak punya ini, gimana ya, syarat-syaratnya itu harus lihat ya kan, harus ada 4 saksi, harus ada qadhi juga. Kalau qadhi itu hakim zaman dulu ya, harus ada hakim yang iya, nggak tahu ya zaman sekarang itu apakah bisa dimasukkan dengan makna ketatnya qadhi zaman dulu ya. Qadhi kan hakim istana dulu ya, sulit lah pokoknya. Tapi nggak tahu kalau di Aceh kan kayaknya menerapkan hukum Islam kan, kayak dicampur. Nah itu masih diterapkan di sana sih, karena memang ya mendukung gitu lah. Atani, sekarang kedua. Tadi hukum rosem ya nasah yang pertama menghilangkan rosem dan menetapkan hukumnya. Bisa dipahami ya, clear. Oke. Mbaknya clear? Oke, yang kedua, nasful hukmi duna rosmi. Menasih apa? Hukumnya sekarang tanpa rosemnya, jadi dibalik ya. Kan Quran tadi ada 2 sisi kan, dilihat dari hurufnya sebagai Al-Quran, kemudian dilihat dari dalalahnya sebagai makna gitu ya. Ya ini yang pertama kan hurufnya dinasah, hukumnya ada. Sekarang hukumnya dibuang, hurufnya yang masih hukumnya dibuang, hurufnya yang masih ada. Jadi dia kehilangan makna gitu ya. Dia sebagai Al-Quran tapi maknanya tidak diberlakukan. Jadi nasih pasti berupa hukum ya, itu juga ya. Dari sini kita tahu ayat-ayat yang dinasih itu pasti ayat-ayat ahkam atau istilahnya ayatul ada kan pelajarannya kayaknya tahun ini. Yang si alias subur itu loh, nggak ada ayatul ahkam, nggak ada. Ada kayaknya ntar tahun ini nggak tahu jadi apa enggak. Itu tuh Quran ya, dicari cuma hukumnya saja gitu, ayat-ayat yang menerangkan hukum lalu ditafsiri. Nah ayat-ayat nasakh itu terjadi di ayat-ayat yang hanya menerangkan hukum. Kan ayat Al-Quran banyak, temanya itu banyak kan. Ada yang menerangkan akhbar al-qadimah ya kan, ada yang menerangkan tentang hukum, ada yang menerangkan tentang alam, ekologi kan ada juga ya, kerusakan lingkungan dan sebagainya kan dibahas juga kan di Al-Quran. Kemudian tentang akhbar al-qadimah, kabar-kabar orang terdahulu, cerita Nabi Nuh, kosos Al-Quran kan ada kan, tentang nabi-nabi, tentang orang-orang soleh, Dzulqarnain, Ashabul Kahfi dan sebagainya. Nah ada juga yang menerangkan tentang hukum kan. Nah itu hukum itu objek dari nasakh itu di ayat-ayat yang menerangkan apa Nah
Oh, di tadi. Ala dalikal hukmi fataqo al ayat khususiyatuha fataqo al ayatu wa khususiyatuha al qur'aniyah wa qad waqa'a dalika. Jadi yang kedua ini, maka si ayat ini hukumnya itu sudah nggak ada, tapi ayatnya masih ada sebagai Al-Qur'an. Kita kalau baca berarti masih berpahala langsung gitu ya, kebaikan satu hurufnya, kemudian nggak boleh dibaca oleh orang junub dan lain sebagainya itu ya, orang berhadis besar maksudnya itu nggak boleh. Contohnya apa? Wa 'alal ladina, wajib kepada orang-orang yang yutikunahu, yang mampu. Yutikunahu mampu. Sudah saya kan? Fidyatun ta'amu miskin ya. Satu apa namanya ya? Fidyah lah, satu sedekah untuk satu mud untuk orang-orang yang miskin. Jadi ayat ini ya, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin itu berarti apa sih? Artinya orang kalau bulan puasa, kalau dia mampu berpuasa ya, dan juga sekaligus mampu untuk membayar fidyah ke satu orang, itu boleh memilih antara mau berpuasa atau tidak. Begitu ya. Enak kan? Berarti dia misal dari wong sugih, kemudian orang pengen puasa, mampu bayar ya bayar baik gitu loh. Iya baik dia orang sah puasa. Dulu seperti itu ya. Nah kemudian turun ayat, ini ayat taqdim namanya ya, yang nanti diistilahkan dengan mansuh. Turun ayat famang syahida minkum, barang siapa dari kalian faliyasum, maka berpuasalah. Nah, jadi yang tadinya kewajiban puasa itu takhir ya, boleh memilih puasa atau bayar fidyah, maka ketika dia sudah ada ayat ini tidak boleh lagi memilih, tapi dia mampu berpuasa sehat gitu ya, kemudian mampu juga bayar, nggak boleh bayar. Pokoknya yang wajib hanya satu, yaitu apa? Puasa. Nah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin itu dinaseh dengan ayat apa? Famang syahida minkum. Tapi yang dinaseh itu apanya? Hukumnya. Nek labane atau ayatnya itu masih ada sebagai sebuah ayat Al-Qur'an. Oke ya, wa fi ma'nal ayah khilafun laisa hada mahalu basti. Nah, di sini ada khilaf tapi enggak usah dijelaskan. Ya pokoknya tadi intinya sih. Yang pertama tadi kayak gitu, apa nasur rasmi wa faqulmi, yang kedua naskul hukmi dunar rasmi, hukumnya dibuang, rosemnya masih ada. Rosem itu tulisan ya, makanya Al-Quran itu kan rosemnya rosem usmani namanya, ketika zaman saya di Usmani. Fadhahirul ayat yufidu jawazal fitri fi Ramadan ma'ita'il fidyah. Kemudian ayat yang kedua, fa innaha baqiyatun matluwatun fi kitabillah laha khususiyal Quran ka ghairiha. Jadi masih ada seperti ini apa namanya ya, keistimewaan Al-Quran ini masih melekat dalam ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu, walaupun dia sudah dinasakh hukumnya. Oke ya. Asalisu sekarang yang ketiga, naskhur rasmi wal hukmi ma'an ya. Jadi kalau tadi ayatnya ada dua ya, ada dari sisi Al-Qur'annya, hurufnya sebagai Al-Qur'an, dan juga dari sisi dalalah maknanya itu dibuang dua-duanya kali ini ya. Baik dia sebagai Al-Qur'an dan juga baik dia sebagai hukumnya ya. Makna dia kemudian menghasilkan hukum itu dibuang, rosemnya juga ikut dibuang. Enggak ada lagi berarti bentuknya yang enggak ada, berarti baik makna atau hukum ataupun ayatnya itu enggak ada. Terus kita tahu dari mana? Ya dari ngaji gitu kan, dari hadis, bahwa dulu itu ada ayat ini loh, ada ayat ini loh.
Contohnya apa ayat itu? Ayat yang menerangkan tentang bahwa ketika kita akan tentang rodoah ya, susuan gitu. Itu batasnya dulu itu 10 gitu ya. Kemudian dinaseh menjadi khamsa rodoat. Yang tadinya kalau kita mau jadi saudara persusuan itu 10 susuan baru menjadi saudara. Kemudian datang ayat khamsah rodoat ya, hanya 5 yang menerangkan 5. Nah itu yang kemudian menjadi nasehnya. Yang 10 itu ayatnya udah gak ada, bentuknya udah gak ada. Kemudian dinaseh ya dengan ayat khamsah rodoat gitu. Dia ayatnya nggak ada, hukumnya juga nggak ada, udah hilang semuanya berarti ya. Gitu yang naskhur rusmi wal hukmi ma'an. Jadi dua-duanya itu sudah nggak si asyarahat itu udah nggak ada. Oke. Yang kedua pembahasan berarti kita berpindah. Jadi tadi ada 3 macam nasakh ya, dari sisi tetapnya rasm dan hukum ya. Yang pertama ada naskhur rasmi wa baqaul hukmi ya. Yang kedua nasul hukmi dunar rasmi. Kemudian yang ketiga naskhur rasmi wal hukmi ma'an. Jadi tiga-tiganya itu hilang sih, dua-duanya hilang ya, cuma ada 3 bagian gitu yang ini. Selanjutnya kita akan membahas apa? Naskhur rasmi wal hukmi qad yakunu ma wujudil badal wa qad yakunu bila badal. Nah, terkadang dalam nasakh kan menghilangkan, ada kalanya dihilangkan terus diganti hukum lain gitu ya, ada kalanya tidak diganti hukum lain. Ya pure dihilangkan aja gitu loh, berarti pure dihilangkan seperti itu. Contohnya apa saja? Pertama, contoh yang ada ininya ada gantinya gitu ya. Nashu istiqbali baitil maqdis asabidi bisunnah alfi liya fi sahih haini. Pertama apa? Dulu Nabi ketika sholat menghadap ke baitil maqdis gitu ya. Ya, itu dengan sunnah ya, dengan sunnah fi'liyahnya Kanjeng Nabi. Di Baitul Maqdis, di mana? Gaza ya, di Palestina, maksudnya di Palestina. Dulu ke situ kiblatnya kan. Nah, kemudian di suatu hari akhirnya dinasakh, menghadap kiblat itu tidak lagi ke Baitul Maqdis tapi ke ya. Padahal kan itu ada gantinya. Ya. Penasehan itu ada gantinya. Yang tadinya ke Baitul Maqdis dinasakh ke Ka'bah gitu. Itu berarti ada ganti, contoh yang ada gantinya. Nah, hadis atau perintah atau syariat menghadap ke Baitul Maqdis itu dinasakh dengan ayat fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Pertanyaan, dulu emang udah ada Masjidil Haram? Masjidil Haram dulu ada. Turunnya ayat ini. Iya, pas turunnya ayat ini gitu lah. Katakanlah dulu pas zaman Nabi sudah ada nama Masjidil Haram apa enggak? Dulu kan Mekah kan dikuasai orang-orang kafir Quraisy. Nabi waktu itu masih di situ ya, dan kemudian pindah kan hijrah ke Madinah. Zaman itu Mekah namanya apa? Masjidil Haram atau bukan? Maksudnya itu nikmat ya. Nikmat banget. Musik juga ada musik. Musik. Dulu ada enggak? Ada. Belum ada kan? Belum ada.
Dulu nggak ada istilah majelis amsa, sekarang ini sekarang kan. Apa gimana? Ini ada. Kayaknya ada. Nah, ini ada sih ayatnya. Satu masjid. Oke, ya pokoknya dulu itu ya apa namanya ya, syariat menghadap kiblat ke Baitul Maqdis itu dinasah, dihilangkan gitu ya, diganti gitu ya, dengan apa? Dengan syariat menghadap kiblat ke Ka'bah gitu, atau Masjidil Haram gitu. Nah itu kan berarti ada gantinya. Kalau nggak ada ganti, contohnya ya dihilangkan syariat menghadap kiblat ke Maqdis, ke Baitul Maqdis, udah gitu, nggak usah menghadap kemana-mana. Nah itu baru yang tidak ada ganti, baru apa namanya, bila badal gitulah. Nah ini contoh yang ada badal maksudnya ya, yang ada kan gantinya. Kemudian wa nusikha qauluhu ta'ala, contoh yang ada gantinya lagi, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Orang-orang yang ditinggal meninggal suaminya, orang-orang yang ditinggal mati suaminya gitu ya. Itu dulu masa idahnya itu berapa dulu ya, kita bicara dulu. Itu masa idahnya ilal hauli, 1 haul berapa tahun? Tahun. Emang iya. Haul kedua berarti berapa tahun? 2 tahun ya. Betul, 1 tahun. Makanya istilahnya haul ya. Haul. Kalau tulisannya haul. Nah, dulu iddah masa tunggu ketika istri ditinggal mati suami, nggak boleh dinikahi, nggak boleh ngapa-ngapain di rumah lah pokoknya ya. Itu berapa? 1 tahun. Di ayat ini itu di Quran ini juz 2 kan. Kalian hafalin Quran nggak sih? Kalau secara tartib nuzul ayat ini tuh setelah nasiknya, walladzina yutawaffawna minkum wa yad'una azwajan yatarabbasna. Itu kan pertama itu. Bukan pertama, maksudnya lebih dulu daripada ayat walladzina yutawaffawna minkum azwajan wasiyah. Secara makanya apa namanya ya? Tartib nuzul, maksudnya urutan di Al-Qur'an, di mushaf itu tidak mesti menunjukkan lebih dulu ya. Paham ya? Mesti jangan pakai itu. Patokannya ya asbabun nuzul, kita harus lihat asbabun nuzulnya begitu. Lewatnya mana? Ya lewat hadis, cari aja. Di kitab-kitab asbabun nuzul kan banyak. Di kitab-kitab tafsir juga. Jadi patokannya bukan tartibun nuzul, urutan tartibun nuzul. Bukan tartibul mushaf, bukan urutannya tartibul mushaf, tapi tartibul nuzul. Karena secara di mushaf ayat ini tuh lebih ini apa namanya, lebih akhir dari si waladina nanti yang akan menjadi nasibnya. Nah tadi al-mufidu yang memberi faidah bi anna iddatal mutawaffa anha, bahwasanya iddahnya orang yang istri yang ditinggal mati zaujuha suaminya wahya sanaka milah, yaitu 1 tahun. Terus waladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Itu ayat juga menerangkan apa? Iddahnya orang yang ditinggal suaminya itu berapa? 4 bulan 10 hari. Jadi 4 bulan 10 hari. Nah, ayat pertama waladina yutawaffawna itu dinasakh dengan ayat kedua ini waladina yutawaffawna minkum. Dinasakh ya, dihilangkan, tetapi diganti yang tadinya 1 tahun menjadi berapa? 4 bulan. 10 bulan lagi. 4 bulan 10 hari. Al-mufid bi anna iddatal mutawaffa anha zawjuha hiya arba'atu asyhuri wa asyra. Fanusihat hadhil ayah hukmatil ayah ma baqa'i qur'aniyatiha wa khasiyatiha.
Nah, ini juga contoh yang baqaul hukmi ya. Naskul baqaul rosmi naskul hukmi ya. Hukum etok sing dibuang tapi rosemnya ada. Dia ada memang di mushaf. Ini itu contoh yang ada badalnya. Nah, sekarang yang kedua yaitu nasakh yang kadangkala itu tidak disertai dengan badal atau pengganti. Saya melarang sesuatu ya, saya menyuruh kemudian tidak jadi menyuruh tapi udah gitu, nggak ada apa-apanya lagi. Setelah itu ya terserah kamu mau ngapain. Itu maksudnya nasul hukmi bila badal ya, tidak ada kan. Contohnya apa sih? Pertama, wujudu taqdimi shadaqatin najwa. Najwa apa artinya? Di situ ada lirik-lirik apa kan? Wajib takdim itu apa ya? Memberikan, menyuguhkan ya, menyuguhkan sedekah singkang apa namanya ya, sing lirik-lirik. Jadi najoke lirik, ngomong lirik. Misal kita mau sowan ke Kanjeng Nabi Muhammad, pengen ngomong dua mata gitu ya, atau apa namanya sih, bisik-bisik ataupun ya pengen privat gitulah, secara private ya. Maka aturannya dulu itu kalau kita mau sowan ke Kanjeng Nabi itu harus bersedekah dulu ya, bukan membawa sedekah terus kena Nabi ora ya. Nabi orang itu sedekah kan, orang itu sedekah, makanya keturunannya orang ini kan, oleh dinain apa? Hadiah. Dulu gimana? Enggak, bukan itu. Jawab itu sedekah. Tapi aja sedekah istilah itu kan Nabi pernah dawuh kan, sedekah itu li apa ya? Li ausafinas kalau enggak salah itu ya. Sedekah itu kan bagi orang munafik ini. Yang kotor istilahnya lah. Membuang kan mensucikan kan. Sedekah tutahhiruhum wa tuzakihim. Wasolli alaihim ya, wasolli bi alaihim atau apa? Saya lupa ayatnya. Kan emang tuntutan kita untuk bersedekah untuk mensucikan kan, supaya jadi bersih gitu ya. Jadi kan kayak membuang kotoran gitu. Maka akan lebih tidak pas gitu ya ketika sedekah. Tapi hadiah ora apa-apa gitu loh. Menghadiahkan. Ya pada baik sebetulnya sih. Nah itu ayatnya apa sih yang menyuruh kita untuk bersedekah ketika akan menghadap ke Kanjeng Nabi? Idza najaitum ar-rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Pertama itu ya. Jadi kita ketika akan najaitum bermunajah. Munajah di sini maksudnya sowan maring Kanjeng Nabi. Ketika akan sowan ke Kanjeng Nabi itu harus shadaqah dulu. Fahadil ayat tufidu annau yajibu ala kulli man arad. Ayat ini memberikan faedah kepada kita, orang yang akan ayunaji Rasulullah, yang akan bermunajat kepada Allah, tegese yasaruhu ya, akan berbisik-bisik ya kan, ngomong lirik gitu ya kepada Kanjeng Nabi, fima bainahu wa bainahu ayyuqaddima baina yaday dalika shadaqatan tutahhiruhu wa tuzakihi wa tuahhiluhu li ayasluha li hadal maqam. Ya karena kita akan ibaratnya ngene jare apa? Sayyid Muhammad. Nabi kan orang suci banget ya. Nabi orang paling mulia, orang paling luar biasa sedunia gitu ya. Sampai kapanpun gitu ya. Maka ketika kita ingin ngomong karo beliau ya setidaknya makom kita juga harus lebih suci. Kan manusia mesti ana dosane ya. Iya. Nah cara ketika kita mensucikan diantara lain dengan bersolat. Makanya kita kondisi paling ora ben
dheweke suci gitu loh, anak apa namanya ya, ya orang kotor banget dengan cara bersedekah kayak gitu. Ketika sudah kayak gitu baru boleh menghadap Kanjeng Nabi bin makomnya mending gitulah, ada sucinya di situ. Wali hada qala dzalika khairul lakum wa adhar. Awalnya wajib ya, tetapi kewajiban ini kewajiban kita ketika zaman dulu para sahabat ketika menghadap Kanjeng Nabi harus bersedekah itu dinasakh ya, dinasakh dengan ayat apa? Fa'id lam taf'alu wa taballahu alaikum fa'aqimus shalah wa atu zakat. Ketika kamu memang nggak bisa ya, tapi ya kamu orang mukmin, masih mukmin muslim ya, bertaubat dan sebagainya, menunaikan sholat, menunaikan zakat, bertaat kepada Allah, ya orang apa gitu loh. Nggak usah menyuguhkan sedekah atau nggak usah memberikan sedekah juga nggak apa-apa ya. Sewano terserah gitulah, nggak usah apa melakukan atau bersedekah dulu nggak apa-apa. Jadi ayat yang pertama idza najaitum itu dinasakh ya, dinasakh dengan ayat yang kedua. Dan nasakhnya itu tidak ada apa badalnya, tidak ada gantinya. Ya Ivan, paham ya? Oke ya, itu contohnya tidak ada gantinya. Yang tadi ada gantinya kan, ke Baitul Maqdis diganti ke ini. Ya, kemudian satu tahun diganti 4 bulan 10 hari. Iya, gitu ya. Tadi disuruh sedekah dulu sebelum sowan, terus sekarang enggak usah. Itu enggak ada. Itu aja sih. Waqad qil, ada satu cerita bahwa dulu ketika ayat wa idza najaitum itu kan harus sedekah ya. Ketika pengen ngomong Kanjeng Nabi itu enggak ada yang ngelakuin, belum ada lah, maksudnya dilarang ulama asing mempraktekkan kecuali satu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu toh maksudnya kila di situ tuh kayak gitu ya, bahwa innahu lam ya'mal bihadhil ayah atau lam yu'mal bihadhil ayah qabla naskhiha siwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, kecuali Sayyidina Ali ya. Lakoni kok dijitak Pak. Saya Ali doang yang Pernah ya. Terus dilarang mungkin. Nah itu saya juga kurang tahu sih, belum ngulik terlalu dalam juga ya. Mungkin waktunya nggak terlalu jauh gitu ya. Berapa hari mungkin, kemudian langsung dinasah gitu loh. Jadi ya mungkin ini. Nah di sini tuh nuhu ya, an munajatin Nabi hatta yatasaddaqu. Qala Ibnu Abi ya, qala Ibnu Abi Najib an mujadid qala nuhu an munajat in nabi ya. Dulu kita ya sahabat itu dilarang untuk bermunajat kepada Kanjeng Nabi hatta yatasaddaqu, sampai iya sudah kondisi lah mensucikan diri dulu ibaratnya bin makomes apik ya. Falam yunaji, tetapi belum ada yang dilalah bermunajat karo Kanjeng Nabi gitu, sowan karo Kanjeng Nabi gitu. Illa Ali bin Abi Thalib, kecuali Sayyidina Ali gitu. Qaddama dinaron ya. Beliau bersedekah 1 dinar. Dinar itu emas ya. Dinar itu emas. Ini dirham apa? Perak ya. Kalau emas dinar itu bisa diukur sekarang 4 graman mungkin ya. 4, berapa? Sodakotan tasodakoh bihi ya, atau ya tasodakoh bihi sumanajan nabiya ya, disodakokan. Setelah itu baru sowan maring Kanjeng Nabi. Fasa'alau anasi hisol summa unzilat arusok. Kemudian Sayyidina Ali bertanya apa itu 10 poin gitu ya. Setelah itu turun rukhsah, istilahnya rukhsah ya, maksudnya itu turun ayat kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, kalau nggak bisa membawa sedekah ya disedekahkan dulu, itu nggak apa-apa, langsung boleh sowan maring Kanjeng. Itu contoh nasakh yang tidak ada badalnya. Sampai sini ada pertanyaan?
Nggak ada. Hah? Yakfi. Al-akil yakfi bil isyarah gitu ya. Aduh, berarti nggak ada ya. Jam ketiga jam berapa sih? 9 Lebih? 15. Sebenarnya oke, bentar aku tanya dulu ya. Terus berarti kan apa namanya jam 3 kan? Istirahat jam 10 kurang 5 menit. jam 10 lah gitu ya. Masuk Masuk jam 11 kurang 5 menit. Sejam. Setengah 11 kan. setengah jam ya berarti kan istirahat. Ya, Atau jam istirahat. setengah jam kan? Ya setengah jam. Setelah itu pulang. Pulang jam 11 lebih 5 menit. Oh, iya ya, oke. Sekarang Anwaul Hukmi An-Nasih Al-Jadid. Belum ya tangguh kan? Ya 5 menit lagi. Enggak, ini biar nanti pas ke walhasil gitu loh. Jadi besok walhasil. Nah, aku juga nggak tahu soalnya apa ya sampai mananya. Katanya malah sampai af'alus sahabah. Af'alus sahabah sih, af'alun nabi maksudnya. Kalau nanti Iya. Tak kira tuh sampai situ gitu loh. Terus Anwaul Hukmi An-Nasih Al-Jadid kita ngulang aja gitu. Mutalaah. Macam-macam hukum penasih ya. Al-Jadid yang baru. In summa inna hadal badal wa huwa al-hukum al-jadid qad yakuna khafu mimma qad sabaqa wa asyada'u musawiyan. Ini pembahasan lagi ya. Jadi tadi ada 3 pembahasan. Pertama pembagian nasih dari segi yang dihapus apanya, rosem atau hukumnya yang ada berapa? 3. Kalian harus hafal 3-3-nya ya. Coba Mahdi sebutkan. Nasakh hukum wa baqa'ur rasmi. Nasakh rasmi wa baqa'ul hukmi. Terus nasakh hukum wal rasmi ma'al. Ya, betul. Itulah pokoknya ya. Nah, terus yang kedua nasakh ma'al badal ya, atau bibadalin au bila badal. Cuma ada 2 toh ya. Itu toh sih. Mudah ya. Nah, sekarang poin ketiga kita akan membahas nasakh itu an-nasihnya ya. Si nasihnya ayat yang mutaakhir, si nasihnya itu ada kalanya lebih berat, ada kalanya lebih ringan, ada kalanya setara. Cuma 3 tok ya, setara. Kan pasangan apa nasih dan mangsu itu si nasihnya ada kalanya lebih berat dari hukum mangsu. Semisal di hukum pertama kita disuruh sholat 1 rakaat, kemudian dinasih dengan 10 rakaat, maka si nasih itu namanya asyad ya. Apa? Asyad, lebih berat. Yang tadinya disuruh 1 rakaat kemudian menjadi 10. Kalau tadinya 10 rakaat dikongkon maningnya malah atau dinasih menjadi 1 rakaat, itu namanya apa? Nasih yang akhaf. Apa? Akhaf. Akhaf itu lebih ringan. Iya kan? 10 dari siji kan ringan. Nah, yang ketiga dia disuruh sholat 10 rakaat. Kemudian dinasih 10 rakaat. Berarti kayak orang nasih ya. Nah, ini udah. Saatnya jam keempat dimulai. Itu gambarannya pokoknya. Pertama, contoh yang nasihnya lebih ringan, yaitu apa? Iyyakum minkum isruna sabirun yahlibu mi'atain. Dulu kalau perang orang muslim itu wajib 1 lawan 10 orang ya. 1 lawan 10 orang. Berat beli. Itulah makanya sahabat itu luar biasa ya. Makanya kita harus memuliakan para sahabat. Gimana orang geleng-geleng ya? Biyen nek perang lawan nek sahabat siji kudu lawan wong. Kemudian terus kan zaman biyen bayangkan saja ya sahabat atau orang muslim yang disecuin burung akeh kan. Ya kalah telak harusnya ya secara matematika taktik perang gitu ya. Tapi kan itu lah
laqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Maksudnya dibantu malaikat kan, karena ya orang muslim lah, mesti dibantu. Kemudian turun ayat iyakun, itu ayatnya ya, ayat yang akan dinasih. Nasihnya mana? Fa iyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Nah itu kewajibannya apa? Tidak lagi 1 lawan 10 orang, tetapi 1 lawan 2 ya. Wong 1 lawan 200 sih. Maksudnya siji bagi loro ya. Berarti 1 orang itu lawannya 2 orang. Kira-kira itu lebih berat apa lebih ringan? Nah itu makanya contoh dari nashu ilama huwa akhaf ya. Menasih sesuatu kepada apa namanya? Yang berupa lebih ringan daripada mansuhnya. Kemudian yang kedua, asyad berarti ini. Contohnya apa? Yang tadi kewajiban berpuasa. Awalnya di ayat wa 'alal ladzina yuqimuna fidyatun ta'amu miskin, itu kan kita diperbolehkan milih. Kalau kita kaya semisal ini hanya bagi orang kaya ya. Maksudnya sih mampu lah. Oleh puasa atau milih bayar fidyah. Nah, dinaseh dengan apa? Kon puasa toh kan lebih berat. Orang ada pilihan orang puasa ya, walaupun bayar fidyah. Ya, itu lebih berat. Ayat falyasum itu menasih ayat wa 'alal ladzina yuqimuna fidyatun ta'amu miskin. Yang mana itu lebih ringan karena kita ada pilihan untuk tidak berpuasa. Puasa kan aneh, berat. Ya kan? Ayatnya cuma ngomong berpuasa tapi lebih berat. Nah, itu contoh nasakh yang asyad ya. Contoh nasakh yang sampai sini paham? Nah sekarang yang musawi ya, contoh nasakh yang musawi. Musawi itu ya tidak ada sisi beratnya lah, sama-sama ya sama gitu ya. Contohnya apa? Istiqbalul Baitil Maqdis dengan apa? Dengan istiqbalul Ka'bah. Yang nggak ada beratnya, kita cuma apa namanya miring awak tok gitu ya. Iya gitu. Sisi ya. Nggak tahu tuh arahnya. Kalau Maqdis itu mana itu berarti? Maksudnya ke timur apa barat saya nggak tahu ya. Cari aja nanti lah. Pokoknya dia tidak berat ya. Beda kayak yang di atas. Itu kan kalau yang tadinya suruh puasa sama bayar fidyah, kemudian dinasih hanya berpuasa, itu kan lebih berat. Jelas lebih berat berpuasa. Itu asyad gitu ya. Yang di atasnya itu yang tadinya 1:10 dinasih dengan 1:2, itu kan akhaf berarti ya. Terakhir itu yang musawi istilahnya ya, nasakh yang musawi. Nasakh musawi itu gimana? Nasakh antara si mangsuh, ayat yang dimangsukhoh dengan yang dinasakh itu tidak ada sisi berat dan ininya cuma geser tok sih dari ke Maqdis ke ini balik badan tok. Sama ya, sama lah, sejajar gitu. Sisi berat dan entengnya maksudnya yang sejajar. Itu ya. Kemudian terakhir itu nerangin. Nah ini, ya ini besok aja wis mungkin. Ya. Jadi hari ini kita belajar nasakh kembali ya. Kesimpulannya nasakh itu secara bahasa itu apa? An-naqlu wal izalah, yaitu memindah atau menghilangkan. Sedangkan secara istilah apa? Al-khitab adal ala rafil hukmi ya. Khitab ya, nas Al-Quran atau nas apapun ya, hadis yang menunjukkan ala rafil hukmi, hilangnya hukum, terangkatnya hukum. As-sabiti bil khitabi al-mutaqaddim, yang hukum tersebut tadinya sudah ditetapkan dengan kitab yang lebih dulu, dalil yang sudah ada dulu, ayat yang sudah ada dulu, begitu, sudah hadis yang sudah ada dulu. Yang mana apa? Laulahu lakana sabitan, yang mana harus punya sifat menghilangkan ya. Laulahu itu harus punya sifat menghilangkan, tidak hanya membatasi.
laula hulakana sabitan, yang mana seandainya tidak ada hukum yang membuangnya tadi, si hukum mutaqaddim masih berlaku sabitan. Itu takrifnya. Kemudian pembagiannya ada 3 macam ya. Dari sisi baqaul hukmi wa rasmi ada 3. Nasul rasmi wa baqaul hukmi, kemudian nasul hukmi wa baqaul rasmi, nasfur rasmi wa baqaul hukmi ma'an. Yang kedua, poin kedua, pembagian nasakh dari sisi wujudul badal au ghairi badal atau bila badal gitu ya. Ada 2 juga. Pertama naskun bil badal gitu, sama naskun bila badal. Contohnya sudah dijelaskan. Yang poin ketiga tentang apa? Sinasihnya. Ada kalanya sinasih itu sifatnya akhaf, lebih mudah atau lebih enteng. Yang kedua asyad, lebih berat gitu ya. Yang terakhir musawi, yaitu sinasih dengan mansub itu setara ya. Tidak berat ataupun tidak ringan begitu. Sampai sini dipahami? Apakah ada pertanyaan? Mbak Santri paham atau ada pertanyaan? Enggak ada. Nah, besok kita lanjutin lagi hari Sabtu ya. Maksudnya gitu kan. Hari Sabtu toh kan? Iya. Nah, itu pokoknya itulah. Gak ada pertanyaan nih berarti. Oke. Sekarang kelas 4 di mana? Majlis. Oke. Mungkin matiin terus.